Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di sini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Berapa ada Pak? Kita ada ya. Oke. Kalau gitu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum itu boleh salah satu bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Mari teman-teman dan Bapak Presiden untuk mulai belajar hari ini. Apabila kita berdoa untuk anak-anak kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan resensi terlebih dahulu. Prealek, Ahmad Galama, Budi Dipanu, Farid, Ali Fatihul, Andi Agus, Septian, Bisa Putra, terus ada Eka Rizky, Muhammad Bayu Hadi. Nggak ada Pak. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Mereka nggak datang kenapa? Kurang tahu juga. Apa mungkin gara-gara cuacanya yang kayak gini ya? Kadang panas, kadang hujan. Kalian sehat semua ya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar cara membuat virus menggunakan paper attachment. Oke, paper attachment ini itu fungsinya untuk membuat virus, dan itu digunakan pada mesin bubut. Yang pernah mengerjakan atau membubut menggunakan mesin bubut? Belum Pak. Oke, kalau gitu kita langsung next saja. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian mesin bubut itu apa? Mesin untuk membubut Pak. Oke, ya benar. Mas Andika Agus tahu nggak apa mesin bubut itu? Mesin bubut Pak. Iya. Oke, izin dijawab ya Pak ya. Untuk Oke. mesin bubut ialah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong bahan kerja dengan cara memutarnya, lalu disayat dengan alat potong atau pahat untuk menghasilkan objek yang presisi dan simetris. Oke, baik. Jadi lebih singkatnya itu mesin bubut itu adalah mesin yang berputar, memutarkan benda menggunakan spindle dan memakan menggunakan pahat. Baik Pak. Oke. Kita langsung masuk dalam pembelajaran kita ya. Dalam dunia industri, manufaktur, pembuatan benda kerja dengan bentuk virus merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting. Proses ini tidak hanya menuntut ketelitian, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip kerja mesin dan alat bantu yang digunakan. Salah satu alat bantu yang memegang peran utama adalah paper attachment. Dengan menggunakan paper attachment, operator dapat menghasilkan benda kerja berbentuk virus dengan sudut yang presisi tanpa harus menggeser daratan atas. Jadi itu paper attachment itu seperti alat yang mempermudah operator untuk membuat virus. Jadi kita bisa membuat virus tanpa menggunakan paper attachment. Tapi diciptakan paper attachment ini digunakan untuk mempermudah kita untuk pembuatan virus. Terus pengertian paper attachment. Paper attachment adalah alat bantu pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat virus.
Bentuk kerucut secara otomatis pada benda kerja. Alat ini bekerja dengan mengatur sudut kemiringan pengantar yang akan menggerakkan deretan saat mesin bubut beroperasi, sehingga dapat menghasilkan bentuk virus dengan presisi tinggi. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan prinsip kerja atau paradigma, menyusun langkah kerja membuat virus sesuai K3, melakukan setting dan paradigma sesuai SOP, membuat virus dengan hasil sesuai toleransi, mengevaluasi hasil kerja, dan melakukan regresi. Oke, ada yang bisa membantu saya membacakan prinsip kerja atau paradigma? Maaf Pak, itu tulisannya nggak kelihatan. Nah, di sini ada. Agak digeser aja Pak itu Pak tulisannya. Oke, coba. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan Pak. Pak, ada yang bisa membacakan? Saya Pak, Boleh, silakan Mas. eretan melintang dihubungkan dengan rel pemandu miring. Ketika eretan berbujur bergerak maju mundur sepanjang benda kerja, eretan melintang akan bergerak ke arah miring sesuai posisi rel pemandu. Lever attachment bekerja dengan mengubah gerak lurus eretan melintang menjadi gerak miring yang terarah oleh rel pemandu. Hasilnya, bahan dapat memotret benda kerja dengan sudut tertentu tanpa perlu penyesuaian manual sehingga meningkatkan presisi dan efisiensi proses pembuatan virus. Dapat. Oke, jadi itu ini kita ada gambarnya ya. Jadi di sini kita ada satu mesin bubut dan paradigma itu berada di sebelah sini. Nanti di gambar kuning ini itu ada kayak alat untuk mengukur sudut. Jadi itu kayak ada sudut kayak jangka gitu tuh. Atau jangka sih kayak ya alat untuk sudut gitu ya. Nanti saya coba lihatkan videonya. Jadi di sini kita akan mengatur sudutnya dulu, sudut kemiringan benda yang akan kita membuat virus. Oke, langsung saja kita buka videonya. Nah. Ini adalah langkah setting aparaturnya. Saya kita lihat bersama-sama. Terus warnanya enggak ada yang mau. Jadi itu kita masang dulu bagian dari aparaturnya, menggunakan logo. Lalu menyeting kecepatan. Nah ini sini terus. Jadi di sini tuh ada kayak sudutnya, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa dipahami? Lanjut ya videonya. Untuk mengatur kemiringannya mau berapa itu di sebelah sini.
presisi dan tidak goyang-goyang pada saat pematangan benda kerja ini. Oke, udah paham ya? Kita lanjut lagi materi kita. Oke, kita masuk ke fungsi dan komponen. Komponen pertama ada rel pemandu taper atau taper guide. Bagian utama yang mengatur arah penggerak eretan melintang sesuai sudut tirus. Yang kedua ada penghubung eretan melintang, cross leg connection, menghubungkan eretan melintang rel pemandu agar mengikuti arah yang ditentukan. Baut pengunci sudut digunakan untuk mengunci posisi rel pemandu agar sudut tidak berubah saat proses pembuatan berlangsung. Untuk yang sudut pengunci baut pengunci sudut ini yang tadi yang saya lihatkan yang ada di atas sudut tadi, itu ya itu fungsinya buat agar pada saat pemakaran nanti dia nggak bergerak, sudutnya tidak berubah, pas sesuai apa yang kita inginkan. Untuk skala derajat digunakan sebagai acuan untuk mengatur besar sudut tirus sebagai sesuai gambar kerja. Dan yang skala derajat ini itu tadi yaitu sudutnya, kita menentukan sudut di skala derajat itu tadi. Kita lanjut di langkah setting. Ada yang bisa membaca lagi? Mas Ali, bisa? Ya, bisa Pak. Silakan. Langkah setting pertama yaitu pasang lapor attachment pada mesin bubut. Untuk biasanya pastikan alat terpasang dengan benar dan sesuai dudukan yang tersedia pada mesin. Pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan getaran atau hasil potong yang tidak presisi. Yang kedua yaitu sesuaikan sudut taper dengan gambar kerja. Untuk penjelasannya yaitu atur sudut pada rel pemandu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sudut ini harus sesuai dengan gambar kerja agar hasil benda kerja memiliki kemiringan yang benar. Yang ketiga yaitu kunci semua bagian agar tidak longgar. Untuk penjelasannya yaitu baut pengunci pada rel pemandu, eretan dan sambungan harus dikencangkan. Jika longgar, posisi pahat bisa bergeser sehingga sudut tirus tidak sesuai. Yang keempat yaitu cek pergerakan eretan melintang apakah mengikuti rel pemandu. Penjelasannya lakukan uji gerak dengan memutar eretan tanpa memotong benda kerja. Jika eretan bergerak sesuai sudut rel pemandu berarti apa itu Pak? Setting ya Pak? Iya. Setting sudah benar. Oke. Makasih Mas Ali. Untuk langkah setting itu tadi yang disebutin Mas Ali ya, pasang taper attachment pada mesin bubut. Kita harus tahu dan harus memastikan taper attachment itu terpasang dengan benar. Kalau misal kita mau menggunakan taper attachment, terus sesuaikan sudut taper attachment dengan gambar kerja. Kita sebelum mau membuat benda kerja yang kita inginkan, kita juga harus menggambar benda kerja yang kita inginkan seperti apa, dengan kemiringan berapa, dengan tinggi berapa, dengan tebal berapa, kita harus tahu. Yang kedua, kunci semua bagian agar tidak longgar. Oke, di sini kita harus mengecek satu-satu baut yang terpasang pada taper attachment. Pastikan semua baut itu kencang agar presisi. Yang terakhir, lakukan
uji gerak dengan memutar eretan tanpa cek penggerak eretan melintang apakah mengikuti rel pemandu. Dan di sini kayak ngecek dulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat kita melaksanakan pemakanan pada benda kerja. Oke. Lanjut, di sini ada tabel parameter pemotongan berdasarkan jenis material. Di sini ada material benda kerjanya, ada baja karbon, baja kain karat, aluminium, kemudian tembaga, resistor, plastik nilon. Dan semua material benda kerja ini memiliki kecepatan spindle yang berbeda, feed rate yang berbeda, dan jet of cut yang berbeda, dan tentunya dengan jenis pahat yang berbeda. Di sini kita bisa lihat ya, anak-anak, bisa dipahami. Oke, lanjut ada keselamatan kerja ketika saat menggunakan tempat tangan. Kita harus menjamin proses pembuatan terus berjalan aman, efisien, dan bebas kecelakaan kerja. Aturan umum keselamatan kerja adalah menggunakan APD yang lengkap. Misalnya menggunakan kacamata, terus menggunakan alat pelindung diri, sepatu safety. Pastikan taper attachment terkunci kuat. Dan 3, jangan menutup benda kerja saat berputar. Kalau misal kalian siapa coba yang berani benda kerja berputar kita pegang, kan nggak mungkin. Jadi orang-orang yang punya ilmu kuat, punya ilmu tebal yang berani. Ya enggak? Karena ahli. Terus gunakan pendingin kulit pada saat membubut logam keras. Kenapa? Agar satu, benda kerja kita tidak gosong. Kedua, menghasilkan bubutan yang halus. 3, agar bahan kita tidak cepat aus. Terus yang terakhir adalah rapikan area kerja setelah selesai. Ya, kita sudah mau bekerja, kita sudah meminjam alat, kita sudah caranya itu kayak kita mengotori lah mesin itu, mengotori ruangan kerja kita. Tapi masa kita nggak mau membersihkan apa yang telah kita buat gitu. Terus yang terakhir, keselamatan kerja bukan sekedar aturan, tetapi kebiasaan yang harus dijaga di setiap proses pembelajaran praktik. Yang terakhir ada langkah-langkah. Di sini langkah-langkahnya ada 4. Saya minta siswa 4 untuk membacakan satu-satu. Boleh? Boleh. Siapa yang mau duluan? Oke, silakan Mas Diva. Langkah-langkah proses pembubut virus dengan attachment dimulai dengan memastikan kondisi mesin bubut siap digunakan dan seluruh APD telah dikenakan. Setelah itu, attachment dipasang pada dudukan yang tersedia di bagian belakang mesin. Kemudian, semua baut pemasangan yang dikencangkan agar alat tidak bergeser saat proses kerja berlangsung. Penghubungan antara eretan muling dan rel pemandu kemudian disambungkan sehingga pergerakan eretan nantinya dapat mengikuti sudut yang telah diatur. Lanjut ya. Bagi Sama. oke, silakan. Mulai langkah kedua itu setelah pemasangan selesai, operator menentukan sudut tirus sesuai gambar kerja. Lalu mengatur rel pemandu taper pada skala derajat hingga sudut sesuai kebutuhan. Baut penghenti sudut kemudian dikencangkan agar rel tetap stabil. Eretan atas dikunci sehingga tidak ikut bergerak selama proses pembubutan berlangsung. Sebelum mulai memotong, dilakukan pengujian gerak eretan dengan menggeser eretan membujur maju dan mundur tanpa menyentuh benda kerja. Untuk memastikan eretan melintang sudah mengikuti kemiringan rel pemandu secara tepat. Jika gerakan belum sesuai, operator perlu mengecek kembali kekencangan sambungan dan posisi rel pemandu.
Lanjut lagi. Siapa yang mau? Ayo, Pak. Ya. Setelah produksi gerakan benda, benda terjadi dipasang pada cekam atau antara dua senter dengan posisi yang aman dan lurus. Kecepatan spindle ditentukan berdasarkan jenis material. Kemudian bahan diatur pada posisi yang sesuai dan diberi pemakanan awal yang ringan. Proses pembubutan dimulai dengan menggerakkan eretan yang bujur secara perlahan. Eretan melintang akan mengikuti arah miring rel pemandu sehingga pada penguatan benda kerja sesuai sudut tirus yang diberikan. Pemakanan dilakukan secara bertahap hingga berbentuk tirus mencapai ukuran air. Selama proses berlangsung operator memeriksa hasil bakalan secara berkala menggunakan alat ukur untuk memastikan sudut dan diameter sesuai toleransi. Yang terakhir saya aja yang lagi. Maka yang terakhir setelah pembuatan selesai, mesin dimatikan dan hasil benda kerja diperiksa kembali untuk memastikan pemutaran rata serta kemiringan benar. Jadi jika diperlukan dilakukan pemotongan finishing untuk memperhalus permukaan. Langkah terakhir adalah membersihkan area kerja, menghilangkan serpihan logam dan mengembalikan posisi mesin seperti semula atau melepaskan retak-retakan jika tidak lagi digunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh angkat tangannya. Enggak ada, kita lanjut ke soal latihan. Di sini ada 4 soal latihan. Kalian boleh menjawab. Kalau kalian mau menjawab, nanti ada nilai tambahan buat kalian. Saya kasih waktu berapa kira-kira? 5 menit, 10 menit? Cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan ya. Oke, gimana Mas kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Itu soal nomor 1 ada jelaskan prinsip kerja. Tadi kan sudah ada. Terus sudah minimal 3 keuntungan benda retak-retakan. Terus yang ketiga ada mengapa retak-retakan lebih cocok digunakan untuk membuat virus panjang dibandingkan metode pengasihan penggeseran eretan atas. Yang terakhir ada yang soal 4, sebutkan langkah-langkah setting retak-retakan sebelum proses pembuatan dimulai. Oke, ada yang mau menjawab? Siap. Yang mau nomor berapa dulu Mas? Nomor 1, Pak. Oke, silakan Mas Ali. Pertanyaannya yaitu jelaskan prinsip kerja lever attachment pada mesin bubut. Ya. Jawabannya, lever attachment bekerja dengan cara menghubungkan eretan melintang ke rel pemandu yang dipasang pada bagian belakang mesin bubut. Rel pemandu ini diatur pada sudut tertentu sesuai sudut tirus yang diinginkan. Ketika eretan membujur bergerak maju sampai mundur sepanjang benda kerja, lalu pemandu memaksa eretan melintang bergerak mengikuti arah miring. Gerakan miring inilah yang membuat bahan menghasilkan potongan tirus tanpa perlu menggeser eretan atas secara manual. Oke. Makasih Mas, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Mas Ali. Nilai tambahan buat Mas Ali ya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Diva. Kita mau menjawab nomor 2, Pak. Ya, soalnya Oke. sebutkan minimal 3 keuntungan penggunaan lever attachment dalam proses pembuatan. Ya. Jawabannya, lever attachment memberi
Ada nilai juga buat Mas Iqbal. Oke. Yang soal nomor 3 dia mau menjawab. Kalau soal nomor 4 Mas Septian atau Mas Agus mau menjawab? Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3, Pak. Oke. Mengapa kakak attachment lebih cocok digunakan untuk pembuatan tirus panjang dibandingkan metode penggeseran eretan atas? Jawabannya, teknologi attachment lebih cocok untuk tirus panjang karena eretan melintang dapat bergerak secara terkontrol sepanjang rel pemandu, sehingga sudut tetap konsisten sepanjang proses pembubutan. Pada metode penggeseran eretan atas, jangkauan gerak terbatas dan sulit mempertahankan sudut yang sama untuk jarak pemotongan panjang. Hasilnya, teknologi attachment menghasilkan tirus panjang yang lebih presisi, stabil dan seragam. Oke. Itu, Pak. Baik. Mas Agus. Tepuk tangan buat Mas Agus. Buat Mas Agus. Terus yang terakhir ada soal nomor 4. Oke, Mas Septian, silakan. Sebutkan langkah-langkah setting temper attachment sebelum proses pembuatan dimulai. Yang pertama, setting temper attachment diawali dengan memasang alat pada dudukan di mesin bubur dan memastikan semua baut terpasang kuat. Setelah itu, sudut tirus diatur pada rel membantu menggunakan skala derajat sesuai gambar kerja lalu diuji. Eretan atas kemudian diuji agar tidak ikut bergerak. Terakhir dilakukan uji gerakan dengan menggeser eretan membujur tanpa memotong untuk memastikan eretan melintang benar-benar mengikuti sudut dari rel pemandu. Begitu, Pak. Oke. Tepuk tangan buat Mas Septian. Tambah nilai tadi ya buat yang menjawab. Terima kasih sudah mau menjawab. Oke. Kita lanjut, ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembuatan benda kerja berbentuk tirus pada mesin bubut dapat dilakukan dengan menggunakan paper attachment sebagai alat bantu utama. Alat ini memungkinkan proses pembuatan tirus dilakukan dengan lebih presisi, efisien, dan stabil tanpa perlu menggeser eretan atas. Pemahaman mengenai fungsi komponen langkah setting, parameter pemotongan, serta prosedur keselamatan kerja menjadi dasar penting agar hasil pekerjaan sesuai gambar kerja dan memenuhi toleransi ukuran. Oke, sampai sini aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Buat anak-anakku semua, tetap semangat karena ada masa depan yang perlu kita kejar. Ada orang tua menunggu kita di rumah. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.